Calon psikolog mempersembahkan 13 cara untuk menabung dengan cepat. Belajar untuk menabung, terutama mempelajari bagaimana cara untuk melakukannya dengan cepat, adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi siapa saja. Ada berbagai alasan baik untuk mulai menabung. Mungkin, kamu ingin membeli rumah atau kendaraan, dan harus menabung untuk membayar uang DP-nya. Atau mungkin, kamu tiba-tiba mendapatkan tagihan yang tidak terduga, atau teman-temanmu secara mendadak mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang seumur hidup, hanya ada satu kesempatan saja. Apapun alasannya, ada beberapa cara untuk menabung uang dengan cepat, dan berikut adalah tips-tipsnya. Nomor 1, lacak pengeluaranmu dan buat anggaran. Memonitor pengeluaranmu merupakan cara terbaik untuk mengidentifikasi area di mana kamu bisa menabung. Yang perlu kamu lakukan adalah mencatat pengeluaranmu selama 1 bulan, untuk memberikanmu gambaran yang baik tentang kemana uangmu dihabiskan. Setelah kamu mengetahui di mana kamu membelanjakan uangmu, kamu dapat melihat di area mana kamu bisa mengurangi pengeluaranmu, dan kemudian membuat anggaran yang realistis dan mengikutinya. Ini adalah cara yang sederhana, namun efektif untuk mengendalikan pengeluaranmu. Nomor 2, lunasi utang-utangmu. Jika kamu sedang dalam kondisi di mana kamu terlilit banyak utang, maka kamu sedang membuang-buang uangmu. Perlu diingat bahwa tidak peduli seberat apapun itu, prioritas utamamu adalah melunasi utangmu. Tips-tips lainnya dalam video ini akan membantumu untuk menyimpan lebih banyak uang, yang kemudian dapat kamu gunakan untuk membayar utang-utangmu. Nomor 3, jadwalkan transfer otomatis ke rekening tabunganmu setiap kali kamu gajian. Jika kamu mengalami kesulitan untuk membentuk kebiasaan menabung, maka kamu bisa menjadwalkan transfer otomatis ke rekening tabunganmu setiap kali kamu mendapatkan gaji. Ketika sejumlah uang dari gajimu secara otomatis ditransfer ke rekening tabunganmu di saat kamu gajian, maka godaan untuk menghabiskannya menjadi berkurang, dan kamu akan melihat saldo rekening tabunganmu bertambah dari waktu ke waktu. Evaluasi anggaran tabunganmu, tentukan jumlah uang yang menurutmu layak untuk ditabung, lalu kemudian jadwalkan transfernya setiap bulan. Nomor 4, jadwalkan transfer otomatis untuk membayar tagihan-tagihanmu. Dengan segala kesibukan-kesibukan yang kita miliki, tidak jarang kita lupa untuk membayar tagihan-tagihan kita dengan tepat waktu. Salah satu cara termudah untuk menghemat uang adalah dengan membayar tagihan saat jatuh tempo. Biasanya, perusahaan-perusahaan memberikan sanksi berupa denda ketika kamu terlambat membayar tagihanmu. Ya, meskipun jumlahnya hanya beberapa puluh ribu saja, denda tersebut dapat dengan cepat terakumulasi menjadi jumlah yang besar, terutama jika kamu terlambat membayar beberapa tagihan sekaligus. Oleh karena itu, sama seperti poin sebelumnya, jadwalkan transfer otomatis untuk melunasi tagihan-tagihanmu dengan tepat waktu, untuk menghindari denda keterlambatan. Nomor 5, pertimbangkan untuk pindah tempat tinggal. Mungkin, sekarang kamu sedang menetap di pusat kota, dan biaya sewa yang dikenakan berjumlah 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan tempat tinggal yang berjarak hanya beberapa kilometer dari lokasimu. Berpindah tempat tinggal ke daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah dapat memungkinkanmu untuk menabung hingga jutaan rupiah setiap bulan. Ya, mungkin ada beberapa hal yang mencegahmu untuk pindah, tetapi jika memungkinkan, maka sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk melakukan itu. Nomor 6, buat daftar belanja. Membuat daftar belanja sebelum kamu pergi ke supermarket akan membuatmu menghemat lebih banyak uang. Dengan melakukan ini, kamu memastikan kalau kamu hanya membeli apa yang kamu butuhkan, dan tidak tergoda untuk membeli secara impulsif. Tulis semua keperluan yang kamu butuhkan selama 1 minggu. Semakin jarang kamu pergi berbelanja, semakin kecil kemungkinanmu untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Selain itu, cobalah untuk berbelanja dengan cepat, dan batasi waktu belanjamu dengan kurun waktu selama 1 jam atau kurang. Dengan begitu, kamu tidak akan menghabiskan waktu untuk berkeliling dan membeli barang-barang yang menarik perhatianmu. Nomor 7, batalkan langganan, keanggotaan, dan layanan berbayar.
Apakah kamu saat ini berlangganan majalah yang tidak pernah kamu baca? Atau, apakah kamu membayar layanan televisi yang jarang kamu tonton? Lalu, jika kamu masih terdaftar sebagai anggota di sebuah pusat kebugaran, kapan terakhir kali kamu pergi ke sana? Perlu diketahui bahwa langganan, layanan, dan keanggotaan yang berbayar dapat mengeluarkan biaya yang besar. Buatlah daftar yang berisikan semua hal-hal tersebut, dan kemudian tanyakan pada dirimu sendiri tentang apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. Kalau jawabannya tidak, maka mungkin sudah waktunya untuk membatalkannya. Nomor 8. Hentikan kebiasaan burukmu. Bagi kebanyakan orang, menghentikan kebiasaan-kebiasaan negatif seperti merokok, minum minuman keras, memakai narkoba, atau makan dalam jumlah yang berlebihan, bisa menjadi sulit. Tetapi, ketahuilah kalau hal-hal tersebut sebenarnya merugikanmu lebih dari yang kamu pikirkan. Menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut akan meningkatkan kesehatanmu, menurunkan premi asuransimu, dan membuatmu menabung lebih banyak uang. Nomor 9. Hati-hati dengan rasa takut ketinggalan atau fear of missing out. Aplikasi sosial media yang kamu miliki mungkin sangat adiktif dan memberikan banyak manfaat yang berguna, tetapi mereka juga dapat menyebabkan rasa takut akan ketertinggalan. Kamu mungkin telah melihat beberapa postingan yang membuatmu merasa bersalah karena tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, misalnya seperti hal-hal apa yang seharusnya kamu lakukan di usia 20-an atau 30-an, pada usia berapa kamu seharusnya membeli rumah atau mobil, barang mewah apa yang perlu kamu miliki, dan sebagainya. Jika kamu pernah merasa rendah diri karena itu, coba tanyakan pada dirimu sendiri tentang apakah itu adalah hal-hal yang benar-benar ingin kamu lakukan atau tidak. Haruskah kamu berusaha hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Buatlah daftar tujuanmu sendiri dan fokuslah untuk mencapainya. Nomor 10. Jual barang-barang yang tidak kamu butuhkan lagi. Cara lainnya yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan lebih banyak uang adalah dengan menjual barang-barang yang tidak kamu butuhkan lagi. Cari benda-benda bermerek yang tidak lagi kamu pakai, buku-buku lama, atau apapun yang bisa kamu jual di toko online atau sosial media. Tentukan harga yang layak, dan kamu bisa menjualnya. Nomor 11. Dapatkan lebih banyak uang dengan memanfaatkan keahlian yang kamu miliki. Mayoritas individu hanya berpikir tentang bagaimana cara untuk berhemat dan mengurangi pengeluaran. Tetapi, kita seringkali tidak sadar akan kemungkinan untuk memperoleh lebih banyak uang. Cobalah untuk bernegosiasi tentang gajimu dengan atasanmu di tempat kerja. Carilah pekerjaan tambahan dengan misalnya menjadi ojek online, atau menjual keahlianmu dengan menjadi freelancer. Dengan penghasilan tambahan tersebut, kamu akan terkejut melihat seberapa cepat saldo rekening tabunganmu bertambah. Nomor 12. Gunakan hanya uang tunai. Singkirkan kartu kreditmu, dan ambillah sejumlah uang dari rekening tabunganmu yang cukup bagimu untuk bertahan selama beberapa minggu. Ketika kamu menarik uang dari ATM, kamu langsung melihat uangmu berkurang dan menyusut. Karena pada dasarnya kita lebih termotivasi oleh kerugian daripada keuntungan, setiap rupiah yang kamu habiskan secara fisik akan memaksamu untuk mengontrol pengeluaranmu, dan kamu akan menghabiskan uangmu dengan lebih bijak. Nomor 13. Negosiasikan tagihan-tagihanmu. Meskipun beberapa tagihanmu, misalnya seperti pembayaran sewa atau cicilan rumah, mungkin tidak dapat dinegosiasikan, kamu mungkin memiliki sedikit fleksibilitas dengan tagihanmu yang lain. Misalnya, kamu mungkin bisa mencari penawaran yang lebih baik untuk asuransi mobil atau layanan ponselmu. Ya, melakukan riset untuk menemukan harga yang lebih baik memang bisa memakan sedikit waktu, tetapi itu dapat membantumu untuk menghemat lebih banyak uang. Menabung dan menyimpan uang sebenarnya tidak sesulit yang kamu pikirkan, dan kamu dapat menabung jumlah uang yang besar dengan hanya melakukan perubahan kecil. Dalam proses menabung, kamu tidak hanya akan belajar untuk menghargai uang, tetapi kamu juga akan mempelajari strategi menabung mana yang cocok untukmu, lalu kemudian kamu bisa terus melakukannya. Dengan menabung, kamu akan selalu memiliki dana untuk menutupi berbagai macam pengeluaran, terutama yang tidak terduga.
Menyisakan sejumlah uang di tabunganmu dapat memberikanmu rasa percaya diri dan rasa aman untuk menikmati hidup. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.